Tuwi gitu. Nah, oke, biar nanti itu buat masukan buat kita, karena terlalu dadak, akhirnya beritanya kurang menyebar. Dan terus juga ada ibu-ibu yang sudah membedakan, aku mau ke sana, jadi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kasyafal khofa, amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para kiai, ugi bunyai, kepada para ustadzah, para ustadz yang kami muliakan, wabil khusus Ustadzah Tatrun Nada LC yang kami muliakan, kepada seluruh jajaran manajemen PT Rest Area KM 76 atau PT MBCN Mitra Buana Jaya Lestari yang saya hormati, dan seluruh para hadirin, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saat ini sedang hadir, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan tak lupa juga kita mengucapkan syukur untuk pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat menghadiri acara tabligh akbar dengan rasa ringan. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang telah menuntun kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Para hadirin rahimakumullah, sebelum acara dimulai perlu saya sampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara intik atau ceramah agama, acara yang keempat penutup atau doa. Untuk menginjak acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka majelis taklim pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Qura Suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara demi acara bisa berjalan dengan lancar, dan juga semoga yang hadir dan juga seluruh yang terlibat dalam acara ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Mujiyadi. Kepada Ustaz Mujiyadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فأصبحتم بنعمتي
terima kasih kami sampaikan. Semoga bacaan Al-Quran tadi membawa berkah bagi kita semua dan khususnya untuk pembaca. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya acara inti, acara tabligh akbar atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Nada Syafiri Ahmad LC dari Jakarta. Kepada beliau kami persilakan, dan sambil menunggu mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kami berikan waktu dan tempat kepada Ustazah Nada, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab dan juga langsung ditutup dengan doa. Di sini saya sebagai pembuka acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai keluarga besar Masjid At-Taubah, anak, bunda, anak, bapak, seluruh keluarga besar, ibu-ibu semuanya yang insya Allah yang hadir semuanya pada sehat. Bagaimana kabarnya ibu sehat? Bapak kabarnya sehat? Ibu badannya sehat? Hatinya sehat? Kakinya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Tanggal berapa ini? Masih awal bulan, kayaknya sih masih pada sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada penonton acara. Alhamdulillah, saya senang bisa berada di tempat yang penuh
biasa silaturahimnya melihatnya di layar kaca, di layar HP, sekarang bisa silaturahim di sini. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini untuk silaturahim. Ibu, tahu nggak keutamaan silaturahim itu apa? Panjangin umur, apalagi banyakin duit, berkahi usaha. Mana dalilnya Ustaz? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada fi rizqi falyabirra walidayhi wa yasil rahimah." Udah tahu artinya? Man ahabba, siapa yang suka an yumadda lahu fi umrihi, pengen panjang umurnya. Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi, siapa yang pengen panjang umurnya dan pengen banyak rezekinya, maka dua jangan dilupakan. Yang pertama, faliyabirra walidayhi, bakti kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah silaturahim. Mudah-mudahan nih kita niat silaturahim kita pada siang hari ini, mudah-mudahan pulang padinya makin panen, usahanya makin maju, duitnya makin banyak, anaknya makin banyak. Amin ya Allah. Ini masih pada produksi pabriknya kan ya? Apa udah pada tutup pabriknya dikunci? Alhamdulillah. Berkah kalau kita suka silaturahim. Orang Jakarta sengaja, saya orang Jakarta sengaja diundang ke sini untuk silaturahim dengan ibu yang ada di wilayah daerah Surabaya, Bojonegoro. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir kita di sini semua hidup kita tambah berkah. Amin ya Rabbal. Ibu siang-siang kira-kira nih jam segini itu anaknya ngapain? Anaknya ngapain? Ngapain Pak? Tidur. Ngapain Bu? Tidur. Makanya orang kalau datang ke pengajian siang-siang, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Kalau pagi ngaji pagi matanya masih seger. Tapi kalau ngaji siang-siang, alhamdulillah tengahnya kosong, yang dipilih sendirian, nggak apa-apa. Depannya kosong, yang penuh sebelah sini, nggak apa-apa. Tenang, orang yang duduk di majelis ilmu berkah dan banyak pahalanya, apalagi kalau siang hari. Kata baginda Rasul, orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah Pak? Belum. Tapi kalau duduk di majelis begini kan enak ya? Udah tempatnya enak, tempatnya nyaman. Alhamdulillah, duduk yang semacam ini lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apalagi orang yang duduk di majelis ilmu, Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Ibu punya dosa? Pak punya dosa Pak? Kira-kira berapa kantong dosanya? Maksud saya, kata Nabi, ini kabar gembira buat kita. Kata baginda Rasul, "Man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua." Siapa orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, liyata'allama ilman, untuk duduk di pengajian, untuk duduk di majelis ilmu, untuk dia menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtua. Allah akan hapus semua dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah dari dalam rumah. Amin ya Rabbal. Keutamaan yang kedua, orang duduk di majelis ilmu, dosanya langsung dihapuskan oleh Allah sebelum kakinya melangkah dari dalam rumah. Apalagi, Ibu, saya mau kasih kabar gembira buat ibu-ibu, motivasi buat ibu di majelis ilmu. Mau
supaya ibu tambah semangat dan bersyukur ibu dan bapak-bapak duduk di majelis ilmu ini. Jadi alhamdulillah siang hari saya duduk di sini. Bu, kata Nabi gini, dulu sudah sama di majelis ini, la tamassu qalaman wa la taqulu harfan khairun lana min ikti alfi raqabah. Kata Nabi, duduknya sementara. Nih kata Nabi, duduknya ibu-ibu, duduknya bapak-bapak sementara di majlis ilmi, di majlis ilmu. Ini kan majlis ilmu. La tamassu qalaman, enggak memegang pulpen. Ini enggak ada yang memegang pulpen. Ada satu, alhamdulillah. Cuma sekarang ada yang pegang pulpen, saya lengkap pakai HP. Alhamdulillah. Gak ada yang lengkap pakai HP, pokoknya duduk aja, gak apa-apa. Ibu kata Nabi, dudukmu sebentar di majlis ilmu. La tamassu qalaman, gak pegang pulpen. Wala taqulu harfan, gak menulis ilmu yang disampaikan. Khairun laka min ikti alfi raqabah. Duduk yang semacam itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Pahalanya lebih gede daripada bebasin 1000 orang budak. Alhamdulillah. Duduknya gak pegang pulpen, enggak. Duduknya gak dapat ilmu, enggak. Cuma duduk aja, mandang ke depan, kakinya dilipat, ntar kakinya gelonjor, udah apa udah, biarin aja, gak apa-apa, terusin aja, santai, yang penting duduk, terusin aja, gak apa-apa. Bu, duduk di majelis ilmu yang mau sengketa, yang mau gelonjor, tahu gelonjor? Selonjor, yang selonjor, yang duduknya rapi, cuma dengerin ilmu, cuma memandang, cuma mendengarkan, duduk selonjoran. Duduk yang semacam itu lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Alhamdulillah. Ayo, yang mau selonjor boleh selonjor lagi. Tenang aja. Pinggang yang lagi pegel putar-putar boleh. Parkir kanan kiri kakinya, kanan lagi kiri lagi, nggak apa-apa. Yang penting duduk di majelis ilmu. Yang penting sampai di majelis ilmu, karena orang yang duduk di majelis ilmu meskipun cuma duduk nggak mencatat ilmu, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada membebaskan, daripada pahala membebaskan 1000 orang budak. Ibu, Bapak, satu kita bebasin budak itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Pahalanya banget. Pahalanya besar kalau kita membebaskan 1 budak. Tapi duduk di majelis ilmu, meskipun nggak pegang pulpen, meskipun nggak mencatat, cuma duduk, pahalanya lebih besar daripada membebaskan 1000 orang. Alhamdulillah, luar biasa. Senang nggak ikut pengajian? Senang nggak ikut majelis ilmu? Nyesel nggak ikut di majelis ilmu? Boten dulu, karena begitu besar keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mau saya kasih lagi hadiah-hadiah yang Allah sampaikan, yang Nabi ceritakan tentang keutamaan orang duduk di majelis ilmu. Kata baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kata Nabi gini, kalau ada sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di masjid, di rumahnya Allah. Yang ngumpul kita nih di rumahnya Allah, yatluna kitaballah, membaca Al-Quran.
membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasu bainahum, kemudian menyampaikan ilmu, kumpul di masjid ngaji, maka mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama sakinah. Apa itu sakinah? Ada yang namanya ibu sakinah di sini. Ada nggak ibu sakinah? Bu, ada ibu sakinah? Tapi insya Allah yang hadir di sini bapak-bapak, ibu semuanya sakinah. Apa itu sakinah? Kita kadang-kadang pakai bahasa sakinah kalau lagi ada pernikahan ya. Rumah tangganya. Nah, apa itu sakinah? Tenang, damai. Ibu, tenang nggak duduk di sini? Senang nggak duduk di sini? Urusan yang di rumah ingat apa? Hutang diingat hutang. Cucian. Aman gitu ya. Duduk di majelis ilmu itu sakinah, damai, tenang. Bahkan saking tenangnya kadang-kadang kita duduk di majelis ilmu, angin sepoi-sepoi, matanya gimana? Saking senangnya, saking tenangnya. Jadi kita kalau lagi gelisah udah jangan kemana-mana, cari majelis ilmu. Di sini ada kajian rutin, duduk di sini. Di sini ada pengajian, duduk di sini. Insya Allah hati kita bakal tenang. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat. Wa nazala alaihim sakinah ghasyiyat alaihim rahmah. Yang kedua, Allah akan mencurahkan rahmat. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, kita semua di sini berdampingan dengan para malaikat. Ibu pengen berdampingan sama malaikat? Pak pengen nggak berdampingan sama malaikat? Malaikat rahmat apa malaikat Israel? Jangan, malaikat Israel jangan. Yang ada di sini adalah malaikat rahmat. Yang keempat, ini yang istimewa. Yang keempat, Allah banggakan orang yang duduk di majelis ilmu. Allah banggakan orang yang duduk di pengajian, membanggakan di hadapan para malaikat. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kata Allah, malaikat tulisin semua nama-nama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di Masjid At-Taubah, yang di depan, yang di belakang, yang di samping. Semua catat nama-namanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kata malaikat, kemudian apa tugasmu selanjutnya setelah aku tulis nama-nama mereka ya Allah? Kata Allah, malaikat, jadikanlah orang yang duduk di Masjid At-Taubah, jadikanlah mereka semua calon-calon penghuni syurga. Amin. Pengen masuk syurga? Pengen kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat? Pengen kita terbebas dari berbagai macam dosa? Caranya ternyata duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, di pengajian, duduk semacam ini. Insya Allah. Artinya kalau ada pengajian, datanglah, dudukin, karena kita yang duduk di majelis ilmu dijadikan sama Allah calon penghuni syurga. Amin ya Rabbal. Indah, hebat, istimewa orang yang duduk di majelis pengajian. Alhamdulillah. Dosa kita dilebur sama Allah, dosa kita diampuni sama Allah.
Kesalahan kita dimaafin sama Allah. Apa yang kita lakukan semua banyak pahalanya, dan yang paling istimewa, lelah kita diganti dengan hadiah nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Bu, oleh karena itu setiap hari Bapak niatin setiap hari harus nambah 3 supaya kita jadi orang yang beruntung. Niatin setiap hari kita nambah 3 hal supaya kita jadi orang yang beruntung. Apa itu yang 3? Yang pertama, nambah ilmu. Yang kedua, nambah amalan. Yang ketiga, nambah zikiran. Nambah ilmu, nambah amal, nambah zikiran. Bisa Bu? Insya Allah. Nambah ilmu, nambah amalan, nambah zikiran. Nambah ilmu, nambah amalan, nambah. Coba barang-barang pertama nambah. Yang kedua nambah. Yang ketiga nambah. Alhamdulillah. Ini kayaknya yang hadir masih pada muda nih. Soalnya saya nggak ngeliat ada baru gitu, kayaknya semuanya masih pada muda, makanya cepat apalnya. Kalau dulu gini mas semuanya sama-sama muda ya. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, semua sama. Nanti kalau udah bangun, pengajian udah selesai, ibunya langsung bangun, baru kelihatan mana yang muda, mana yang tua. Betul Pak? Bapak kira-kira kalau bangun cepat apa lama? Bangun cepat, bangun sebentar. Ibu bangunnya cepat apa lama? Nah, agak lama. Ibu agak tua kira-kira? Nggak apa-apa. Ibu dan pertama tadi nambah apa Bu? Nambah ilmu. Coba Bapak ngomong ke ibu yang pertama apa? Nambah apa? Kedua? Yang ketiga? Banyak lagi dari bapak-bapak ya. Ibu-ibu coba ibu yang pertama nambah. Masih pada muda Pak ibu-ibunya. 20 tahun kayaknya. Nambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yukur, ilmu itu Allah. Ilmu buat mendekati diri kita sama Allah, supaya hati kita tambah dekat sama Allah. Ilmu menjahit boleh, ilmu memasak boleh, ilmu dunia boleh, tapi yang jangan sampai kita lupa setiap hari niatin nambah ilmu, deketin hati kita sama Allah. Ilmu apa nih? Sabar, syukur, ikhlas, mohon maaf, dan lain-lain. Artinya kita tambah ilmu supaya dia dekat sama Allah. Jangan semakin bertambah usia, kok ya semakin jauh sama Allah. Alhamdulillah. Karena satu masa kita bakal kembali kepada Allah. Ibu kira-kira umurnya duluan ibu apa yang sebelah? Nyampe ajalnya duluan ibu apa yang sebelah? Coba tanya. Gak ada yang tahu. Duluan ibu, duluan bapak, apa duluan saya? Tapi saya malah bapak duluan dulu. Mudah-mudahan yang di sini sehat panjang umur, amin. Tapi kan paling umatin aja faidaja ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, datang waktunya, kalau kali bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, datangnya tepat. Ibu pasti ngalamin berapa banyak suami istrinya sakit lama, yang meninggal duluan suaminya. Ada ibu bapak orang tua yang sakit ayahnya panjang lama, yang meninggal duluan ibunya, anaknya. Betul apa enggak?
kita niatin pulang dari sini setiap hari kita berjanji sama diri kita sendiri harus nambah dekat sama Allah, nambah ilmu buat ngedeketin kita sama Allah. Bu, kayak ini nih, duduk aja di pengajian. Kalaupun gak bisa nulis apa, duduk aja, dengerin. Insya Allah pulang nambah dekat sama Allah. Betul apa enggak? Duduk aja, mau nyender gak apa-apa, duduk belakang gak apa-apa, mau selonjor gak apa-apa, tapi ketika duduk di majelis ilmu, insya Allah pulang hatinya tambah dekat sama Allah. Sampai kata Nabi Isa Maratu Belia Berjana Farta'uni, jika kalian melintasi taman-taman surga, kasihlah. Kenapa? Karena dengan duduk di taman surga, duduk di pengajian akan bikin hati kita tambah dekat sama ini. Ibu merasa nggak duduk di sini tetap ngomong dari pakaian aja udah bikin kita tambah dekat sama Allah. Coba saya mau tanya, Bu, di rumah kira-kira baju yang panjang ini dipakai apa? Dipakai Pak, kira-kira Pak? Ini baju-baju gini di rumah yang panjang ini dipakai apa enggak? Kira-kira di rumah pakai baju apa? Sama panjang-panjang kepala seperti pakai daster. Kira-kira di rumah ini kerudung begini dipakai apa enggak? Di rumah? Di dalamnya. Tidur kira-kira di rumah dipakai apa enggak? Kira-kira di rumah apa? Mau tanya, ibu secakep ini apa enggak? Ibu secakep ini apa enggak kalau di rumah? Alisnya secakep ini apa enggak? Bibirnya sekarang ini apa enggak? Tapi kalau di sini alhamdulillah semuanya kayak bidadari di surga. Makanya Pak, Ibu, suami itu kadang-kadang senang kalau ikut pengajian. Kenapa gitu? Karena kata suami gini, saya senang kalau istri saya ke pengajian. Pas mau pergi bajunya panjang, duduknya panjang, wajahnya ada alisnya, ada bedaknya, bibirnya merah. Ya Allah, istri saya kalau ke pengajian seperti ratu. Ketika istri pulang dari pengajian, langsung dibuka bajunya. Tiba-tiba suami lihat, kok tadi pagi istri saya seperti ratu, tapi kenapa pulang pengajian istri saya seperti hantu? Emang gitu? Tetap cantik. Artinya kalau kita di pengajian, insya Allah pakaian pun kita sudah menunjukkan pakaian untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk aurat yang baik, ucapan yang baik, sikap yang baik, insya Allah pulang tambah cinta, tambah dekat sama Allah. Yang pertama, Pak, Bu, kita niatin yuk 2024 ini kita niatin di mana ada pengajian datangin. Niatin setiap hari nambah ilmu buat ngedeketin diri kita kepada apa sih ilmu yang buat ngedeketin kita sama Allah? Yang pertama, nambahin sabarnya, tambahin syukurnya, tambahin ridhonya. Bu, saya mau tanya yang hadir di sini, adakah yang sedang diuji kehidupannya? Pasti banyak. Bahkan kita semua diuji kehidupan kita. Coba, sudahkah kita sabar menjalani kehidupan? Kalau kita sudah sabar, mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa sama Allah. Kita dikasih nikmat sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih gampang makan sama Allah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka itu tanda-tanda kita sudah dekat hati kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat buat dia. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dari apa yang pertama? Nambah
Oke, yang kedua, apa yang kedua tadi? Nambah amal. Ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, 2024 jangan pernah abaikan sekecil apapun kebaikan. Jangan pernah sepelekan kebaikan kita kepada orang lain, karena kata Nabi, orang yang paling dicinta sama Allah memasukkan kebahagiaan, ya, memasukkan idkhal surur fi qulubil mu'min, menggembirakan orang lain. Bu, Pak, girain orang lain, gembirain orang lain, senengin orang lain, itu ternyata bentuk kebahagiaan. Jangan pernah sia-siakan sekecil apapun kebaikan buat bahagiain orang lain, maka itu termasuk kebaikan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk berbuat kebaikan kepada orang. Bu, ini yang kedua nih. Yang kedua, nambah amalan kebaikan, diantaranya selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu bahagiakan orang lain. Sekurang-kurangnya perbanyak tersenyum. Coba dah, Pak, senyum ya Pak. Sedekah. Ibu coba senyum Bu. Sedekah. Kalau giginya tinggal dua, untuk pegangan. Senyum itu gerakin orang lain. Ibu senyum kepada orang lain, itu membahagiakan orang lain. Senyum. Ibu kalau di rumah senang senyum gak? Suka senyum gak sama suami? Suka senyum gak sama anak-anak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di antara amalan harian yang suka dilakukan, Nabi senang senyum. Nabi senang tersenyum kepada orang lain, karena senyum kepada orang lain sedekah. Ibu kalau yang misalnya kurang-kurang senyum, jarang-jarang senyum mulai hari ini, biar gampang senyum. Cuma senyum harus ada temannya. Jangan senyum-senyum sendirian. Kita disangka orang. Pulang praktekin Ibu. Pak, pulang mau praktekin Pak. Pulang praktekin senyum sama suaminya. Sampai rumah, ada suami di rumah, assalamualaikum, manggilnya apa sama suami? Mas. Ayam buger. Assalamualaikum Mas. Kata suami, waalaikumsalam. Ibu ucap salamnya sambil tawarin kopi sama suami. Pak, mau kopi Pak. Nawarinnya sambil senyum. Kata bapak, boleh kopi. Ibu ke dapur di jalan sambil di dapur, ambil kopi, ambil air panas, tuang ke gelas, aduk-aduk sambil bawa tampan di atasnya kopi, bawa ke bapak, bapak ini kopinya sambil duduk di samping bapak, liatin bapak minum kopi, liatin suami minum kopi sambil kira-kira bapak bilang apa itu? Kira-kira habis itu bapak bilang apa? Kalau suami bilang kok tumben senyum-senyum sendirian, tandanya ibu jarang senyum sama suami. Bapak juga pulang senyum ya Pak ya. Assalamualaikum Bu. Bapak ucapnya sambil tawarin ibu, Bu mau jajan Bu. Nawarnya sambil ambil motor, bawa motor, ibu di belakang sambil tapi jangan sendiri-sendirian, takutnya masuk angin. Jangan sekalian senyum, berbuat kebaikan kepada orang lain, sekedar senyum
2024. Sekecil apapun kebaikan kita, bisa jadi itu sebab kita bisa dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu. Saya punya cerita, Bapak dan Ibu. Ada seorang ulama besar bernama Imam Shibli. Ini ada dalam satu kitab. Ibu, Imam Shibli di dalam mimpinya dibisikkan oleh malaikat, wahai Imam Shibli, kata malaikat, engkau akan menjadi penghuni surga. Dan tahukah wahai Imam Shibli, apa yang menyebabkan engkau diizinkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga? Kata Imam Shibli, oh karena sholatku. Kata malaikat, bukan. Oh karena puasaku, bukan. Oh karena ilmuku yang banyak, bukan. Oh karena hajiku, bukan. Lalu sebab apa Allah memasukkan aku ke dalam surga? Ibu, kata malaikat, ingatkah engkau wahai Imam Shibli, satu hari engkau sedang jalan di kota Baghdad Irak. Ibu pernah kenal Irak? Sama masih belum pernah. Saya baca di kitab. Wahai Imam Shibli, satu hari engkau sedang berjalan di kota Baghdad Irak. Kemudian kau menemukan ada kucing kecil yang sedang kedinginan. Kau ambil kucing itu, kau selimuti dengan jubah terbaru dan kau berikan makanan. Sebab itu Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu, dan sebab itulah engkau disayang oleh Allah, dan sebab itu engkau menjadi penghuni surga. Nolongin kucing yang lagi kedinginan, dihangatkan dengan jubah terbaru, diberikan makanan. Dasar itu, sebab itu Allah sayang sama Imam Shibli. Meskipun Imam Shibli banyak amalannya, tapi sebab amalan yang dikerjakan sama Imam Shibli yang sepele dan tanpa kita sadari, itu bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi oleh karena itu, mulai dari sekarang jangan kita sadari amalan-amalan yang benar itu kepada kucing, itu kepada hewan, itu kepada binatang, apalagi kalau kepada sesama manusia. Tetangga datang, bantuin kalau memang dia perlu. Tetangga datang, assalamualaikum Bu, sehat? Tetangga datang ke rumah ibu, ibu namanya siapa? Ibu Wati. Assalamualaikum Bu Wati. Bu Wati buka, waalaikumsalam. Ada apa Ibu Aminah? Tetangganya nama Ibu Aminah. Ada nama Ibu Aminah di sini. Kata Ibu Aminah, Bu Wati, saya pengen pinjam uang. Ibu tahu aja bisa pinjam uang. Nyambung, benar, sesuai kenyataan. Masya Allah. Kata Ibu Aminah pada tetangganya Ibu Wati, saya mau pinjam uang dong. Kebetulan saya ada kebutuhan yang lama, cuma sebulan saya balikin. Kata Bu Wati, iya deh, saya mau tolongin. Emang berapa sih ini duitnya? Enggak banyak kok Bu Wati, cuma 5 juta. Berarti gak ada duitnya? Segitu juga? Masya Allah, benar. Kalau memang kita punya, kasih apa? Kalau kita punya, kasih apa Kak? Cuma nih tetangga itu kalau balikin susah. Kasih apa Kak? Tergantung, terserah Bu Wati. Kalau memang Ibu Wati punya keluasan 5 juta, pinjemin. Memang ini orang juga insya Allah janji tepat waktu, pinjemin. Tapi kalau memang ada sih 5 juta, cuma kan kebetulan kayaknya orang ini nih, kayaknya kalau mau minjemnya deketin banget, kalau mau minjem
Ibu, kita sering didatangi sama orang lain, betul apa enggak? Sama tetangga, sama saudara, sama kerabat, sama teman untuk minta pertolongan. Jangan pernah sia-siakan. Bisa jadi itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala kebaikan sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak mau, tolaklah pelan-pelan. Berikanlah kemudahan kepada orang lain, berikanlah bantuan kepada orang lain. Yang terpenting pokoknya bikin orang lain tidak merasa kesusahan. Insya Allah. Kata Nabi gini, wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong seorang hamba yang hamba itu suka nolongin orang lain. Jadi mulai hari ini 2024, kalau ada orang yang datang kepada kita butuh bantuan, kita mampu untuk memberikan bantuan, berikan sesuai kapasitas kemampuan kita. Gak usah mengharapkan balasan dari manusia. Nanti Allah yang akan memberikan balasan bantuan ketika kita sedang membutuhkan. Insya Allah. Mulai hari ini kalau memang ada orang yang datang kepada kita minta pertolongan, itulah kesempatan dari Allah untuk kita melakukan sebuah kebaikan. Ada lagi yang nanya, tapi dari berapa Ustazah sama saya? Saudara, teman tetangga ada yang datang sama saya, minimal kita tetap memberikan kebaikan. Sekurang-kurangnya lagi jalan, ada duri di tengah jalan, singkirkan. Ada penitik di tengah jalan, singkirkan. Ada kulit pisang di tengah jalan, singkirkan. Karena itu juga termasuk dari kebaikan. Insya Allah. Ini yang kedua, jangan kita lupakan. Yang kedua, pokoknya kita harus kerjakan setiap hari. Jangan abaikan kebaikan kita kepada orang lain sekecil apapun itu. Insya Allah. Yang ketiga tadi apa Bu? 15 menit lagi saya akan menyampaikan kajian. Setelah itu silakan kalau ada yang bertanya. Yang ketiga apa Bu? Tadi yang pertama tambahin. Yang kedua, yang ketiga zikir. Zikir. Zikirnya biar banyak. Wasbullaha zikran katsira. Kata Allah, banyak zikir, zikir yang banyak. Zikir apa yang banyak? Pertama, 2024 banyakin baca istighfar. Ibu apa istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayyidul istighfar hafal apa enggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba. Kalau nggak hafal, buka Google, tulis Sayyidul Istighfar. Yuk kita baca bareng-bareng istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Astagfirullah, Bapak Ibu, ternyata astagfirullah, ternyata bacaan istighfar itu bisa memudahkan urusan-urusan kita. Istighfar yang kita baca insya Allah bisa mendatangkan rezeki buat kita. Karena kata Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang rutin baca istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan kasih buat dia sempit hatinya jadi lebar.
Alhamdulillah.